Diturunkan lagi ke alam yang ketiga, namanya alam malakut. Ruh kita berganti nama lagi, disebut dengan ruh ruhani. Dibalut dengan pakaian lapis ketiga, namanya ruhaniyah, pakaian ruhaniyah. Turun lagi ke alam yang keempat, namanya alam nasut. Nah sekarang ini namanya alam nasut atau alam mulki atau disebut alam dunia. Inilah dia. Ruh kita ganti nama lagi, disebut ruh jismani. Dibalut dengan pakaian lapis keempat, namanya jasmani. Nah ini. Jadi jasmani ini pakaian di dunia. Namanya saja jasmani. Jas itu baju, mani ya mani, baju dari mani ya ini. Yang baju dari mani ini. Ini pakaian di dunia ini. Turunlah kita ke sini dalam rangka apa? Diuji, menguji kesanggupan kita memegang amanah tadi. Maka semua yang lahir ke dunia ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah manusia itu apa? Iman sama Allah. Itu fitrah manusia. Iman sama Allah. Maka yang kafir-kafir sekarang sebenarnya iman kepada Allah tadinya. Makanya tauhid itu ada namanya tauhid azaz, ada tauhid awam, ada tauhid khawas, ada tauhid khawasul khawas. Ini tingkatan orang bertauhid, Pak. Tauhid awam, tauhid azaz itu disebut naluri ketuhanan. Semua orang punya itu naluri ketuhanan. Kenapa? Dari dulu sudah punya, ngaku sama Allah itu ya. Tapi setelah turun ke bumi, dia tidak lagi bertuhan sama Allah, maka disebut kafir. Kafir itu apa? Tertutup. Dulu bertuhan sama Allah, sekarang enggak. Nah, tertutup. Maka kafir itu artinya tertutup, Pak. Makanya orang-orang kafir itu mestinya kalau mereka paham, lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim, Pak. Cuman ketidakpahamannya, udahlah jangan sebut kafir-kafir terus, non-muslim aja. Ibarat orang mau tergelincir masuk jurang, ya udah jerumusin sekalian lah. Non-muslim tidak selamat. Sudah dijustifikasi enggak selamat. Kamu non-muslim, kamu enggak selamat. Sebenarnya harusnya marah mereka itu. Tapi kalau kamu kafir, kamu tertutup. Ada harapan terbuka lagi. Begitu syahadat, mulai balik lagi. Tapi kalau non-muslim, nah sudah dijustifikasi, sudah enggak selamat. Nah, makanya mestinya mereka lebih senang disebut kafir ketimbang non-muslim. Cuman kita ini kadang-kadang Pak suka yang istilah-istilah yang bagus-bagus, walaupun kadang-kadang artinya ya itulah. Ya, dulu Pak, kalau disebut pelacur, Pak geger sekampung, Pak. Ada pelacur di situ, diusir, Pak. Bahkan orang tuanya nggak ngaku anaknya kalau sudah sebut pelacur. Nah, dianggap ini kejam sekali, maka dibuanglah istilah pelacur itu, ganti istilah baru WTS. Wanita tunasusila, agak keren sedikit itu. Oh, berjalanlah sekian tahun, ya. Rupanya si WTS ini nuntut, masa kami disebut wanita tunasusila? Nggak maulah katanya. Akhirnya ganti istilah lagi. Nah sekarang WTS sudah nggak ada di Indonesia, Pak. Yang ada PSK, pekerja seks komersial. Makanya nggak malu-malu mereka kerja, memang kerja, ya. Nggak malu-malu. Pada itulah. Ini yang menjerumuskan, ya. Makanya sekarang ini nggak ragu-ragu, nggak malu-malu pasang iklan di medsos itu. Pasang iklan, Pak, mau berbuat serong di medsos. Sedunia orang tahu semua. Nggak malu-malu lagi. Mejeng di pinggir jalan, ya. Masya Allah. Nah inilah kadang-kadang istilah kita ini menjerumuskan kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi artinya naluri ketuhanan semua orang punya itu. Orang primitif sekalipun, ya, enggak bertuhan, enggak kenal Tuhan, tetap saja dalam hatinya ada pengakuan, ada yang kuasa lebih dari dirinya sendiri. Contohnya saja ketika musim kemarau, Pak,
Kita tinggal di agraris, ya, di dunia agraris, ya, wilayah agraris. Kita butuh air hujan, tapi tidak bisa menurunkan hujan. Kalau nggak hujan, kita nggak bisa nanam. Akhirnya mereka minta kepada yang mereka anggap berkuasa. Nah, karena nggak ada yang menunjukkan, gitu ya, mereka menganggap matahari berkuasa, minta ke matahari. Mereka menganggap api yang berkuasa, minta kepada api. Mereka menganggap ada dewa yang berkuasa, minta sama dewa. Sehingga timbullah kemudian yang disebut agama ardi, agama bumi, ya, ciptaan manusia sendiri. Kenapa? Itu menunjukkan ada naluri ketuhanan dalam diri manusia itu. Yang kedua, setelah kita mendapat penjelasan dari Rasul, gitu ya, ada pendakwah yang menyampaikan sama kita, bahkan kita hidup di lingkungan keluarga muslim, ayah ibu kita beragama Islam, tahulah kita, oh Tuhan kita itu namanya Allah. Nama, gitu ya, nama Tuhan kita itu namanya Allah. Kamu sudah tahu siapa yang bernama Allah itu? Ya Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu siapa? Ya Allah. Muter-muter di situlah. Yang punya nama siapa? Nah, nggak tahu saya. Ya. Kata mak, kata bapak, kata guru, kata buku. Tuhan itu namanya Allah, nama. Tapi siapa yang punya nama? Nah, ini nggak sampai ke situ kajinya. Kalimat la ilallah tahu. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Kalimat hafal. Coba tanya, aku itu aku siapa? Aku yang mana? Yang bersaksi itu siapa? Yang disaksikannya siapa? Yang menjadi saksi siapa? Anda nggak paham nggak? Dia tahu cuman kalimat. Maka saya bilang dengan jamaah di Arafah, 2 kalimat syahadat ini harus dipahami 5 tahapan. Ya. Yang pertama kita belajar cara mengucapkan. Ilmunya ilmu syariat, ilmu fikih. Yang kedua kita belajar cara mengamalkan, ilmunya ilmu tarekat. Yang ketiga belajar memahami isi 2 kalimat syahadat, ilmunya ilmu hakikat, mencari isi. Apa sih isinya itu 2 kalimat syahadat itu? Kalau kalimatnya sudah kita hafal, isinya apa? Ya, nah, ini ilmunya ilmu tauhid, ini ilmu akidah. Jadi belajar tauhid sebenarnya belajar mencari isi 2 kalimat syahadat itu. Dan yang keempat belajar memahami posisi. Asyhadu an la ilaha illallah syahadat tauhid, asyhadu anna Muhammad Rasul syahadat Rasul. Kapan kita dalam posisi syahadat tauhid, kapan kita dalam posisi syahadat Rasul. Ini namanya ilmu hakikat. Nah, belajar hakikat kita. Ya. Yang kelima, belajar cara memakai 2 kalimat syahadat. Itu yang saya katakan tadi, hidup yang akan dipakai, mati yang akan ditompang. Itu 2 kalimat syahadat. Ilmunya ilmu ma'rifat. Nah, harus kita tahu bagaimana cara memakainya. Ya, kuncinya itu semua ada di dalam nafi dan isbat. Mana nafi, mana isbat. Ya, maka saya katakan kalau hanya sekedar hafal 2 kalimat syahadat enggak istimewa. Enggak. Kalau orang kafir masuk Islam, dia ucap 2 kalimat syahadat sangat istimewa karena semua dosanya dihapus oleh Allah. Ya, tapi kalau kita, Pak, ayah ibu kita orang Islam, hidup di lingkungan muslim, dari kecil kita sudah belajar Islam, sudah sholat. Kalau sampai tua cuman hafal 2 kalimat syahadat enggak istimewa. Kenapa? Beo aja hafal, Pak. Burung beo hafal betul 2 kalimat syahadat. Anak TK udah hafal. Jadi kalau kita sudah tua-tua begini cuman hafal 2 kalimat syahadat, berarti enggak naik kelas, Pak. Kelas TK itulah. Ini maaf kalau sudah agak kasar ini, Pak ya. Cuman itu memang
Artinya apa? Mesti kita cari, Pak. Mana isinya? Bagaimana cara mengamalkannya? Bagaimana cara memakainya? Ini pokok dua kalimat syahadat itu. Nah, makanya kita perlu mencari ya untuk memahami itu semua. Ya, jadi dua kalimat syahadat itu, jadi kalau hanya sekedar tahu Tuhan kita namanya Allah, kalimat syahadatnya kita hafal, itu baru tauhid awam namanya itu. Ya, kebanyakan orang ya begitu, gitu ya. Apa kita mau berada di kelas awam terus menerus, rugi kita, Pak. Naik kita ke tingkat yang lebih tinggi, belajar tauhid kita, sehingga tahulah kita, oh, nafi dan isbat. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu punya sifat 7. Qodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau dikatakan la ilaha illallah, nafi dan isbat, artinya apa? Menafikan sifat 7 dari diri kita untuk isbatkan hanya kepada Allah semata. Maka disebut la ilaha illallah, la hayyun illallah, la ilaha illallah, la alimun illallah, la ilaha illallah, la qadirun illallah, la ilallah, la muridun illallah, la ilallah, la sami'un illallah, la ilallah, la basirun illallah, la ilallah, la mutakallimun illallah. Oh, paham kita itu. Dan naik ke tauhid hawas namanya. Dah pahamlah kita. Oh, kalimat tauhid itu bukan hanya kalimat tapi nafi dan isbat. Mana yang dinafikan, mana yang diisbatkan. Paham kita yang dinafikan, ngerti kita mana yang diisbatkan. Sampai ke level ini, alhamdulillah, itu sudah naik ke tingkat tauhid hawas. Tapi jangan berhenti di situ, Pak. Naik lagi hawasul hawas. Tauhidnya para anbiya, para aulia, para mursalin, para syuhada, para solihin. Ini tauhidnya para rasul, para aulia. Tidak lagi duduk pada nafi dan isbat. Mana yang dinafi, mana yang diisbatkan. Ya, dia itulah yang nafi dan isbat itu. Ngapa lagi nafi dan isbat? Tidak perlu lagi. Kenapa? Karena sudah sampai ke dia semua. Nah, disinilah timbullah istilah orang tasawuf, al-abid wal ma'bud wahid. Yang nyembah dan yang disembah, ya dia itulah. Tapi kita bedakan, ibarat buah, mana kulit, mana isi, gitu. Supaya kita jangan sampai ngaku jadi Tuhan. Ya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim. Qadim tidak akan pernah jadi mudas, mudas tidak akan pernah jadi qadim. Ini harus duduk, Pak. Kalau tidak, lalu nanti nggak sholat lagi dia. Masa Tuhan sholat katanya? Nah, ini bukan tasawuf. Kalau tasawuf, kalau gitu. Nah, kita nggak mau begitu. Ini maka harus kita pelajari ilmu kesempurnaan. Kesempurnaan hakikat, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan ma'rifat. Nah, tanpa kita memahami itu, ini yang sering tergelincir, Pak. Ya dah. Maka saya bilang kalau iman Islam, iman ihsan, ini ibarat buah, ini ibarat buah. Ya dah. Islam, iman, ihsan. Kalau kita ibaratkan buah, kulit, isi, rasa. Nah, kita bedakan mana yang kulit, mana yang isi, mana yang rasa. Nah, begitu juga ya, jangan dipahami secara gampang al-abid wal ma'bud itu wahid, yang nyembah dan yang sembah satu yang bagaimana, ya. Nah, satu buah, ibarat buah tadi ada kulitnya, ada isinya, ada rasanya. Nah, duduk di mana? Duduk di kulit, duduk di isi, apa duduk di rasa, gitu. Nah, nanti kita kaji di tasawuf itu, Pak, nanti. Ya. Nah, karena saya ini diberi tugas untuk menyampaikan tauhid, maka saya tidak akan menyampaikan tasawuf. Nah, karena tauhid kan. Nah, jadi kalau mau tasawuf nanti ke Arafah aja nanti. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu nanti artinya itu tingkatan tauhid. Tauhid azaz, tauhid awam, hawas dan hawasul hawas. Ini tauhid ini pokok, Pak.
Agama Islam ini diturunkan Allah melalui Rasul SAW, itu isinya dua. Ya, usuliyah dan furu'iyah. Usuliyah menyangkut akidah, furu'iyah menyangkut masalah syariah. Ada syariat. Jadi kalau syariat itu pekerjaan zahir. Kalau usuliyah itu pekerjaan keyakinan hati. Nah, ini yang pokok ya. Nabi itu mendakwakan Islam itu 13 tahun urusan akidah, Pak. Kan Nabi kan menjalankan tugas sebagai Rasul kan 23 tahun. 13 tahun saja urusan akidah itu. Yang 10 tahunnya sudah masuk ke syariah. Jadi artinya kita mesti kenal dulu ya. Kenali dulu Tuhan kita itu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang kita sembah, gitu ya. Nah, saya ambil contoh kemarin itu. Umpamanya ada orang yang datang ke rumah kita, ya. Dia orang ini ya baru pertama datang ke rumah kita. Sedangkan kita ini mau keluar rumah. Kalau ibu-ibu mau ke pasar, misalnya bapak mau kerja. Nah, ini orang datang ke rumah. Kira-kira mau nggak nyerahkan kunci rumah sama dia? Nggak mau, Bu ya. Nah, nyerahkan kunci almari kita? Nggak mau. Kenapa tidak mau? Nggak kenal. Emangnya kenapa kalau nggak kenal? Nggak percaya. Ya, belum dikenal. Ya, nggak percaya kita. Nah, kalau begitu percaya dulu apa kenal dulu? Kenal dulu. Baru percaya. Kita ini sama Allah. Sudah percaya sama Allah. Sudah kenal belum sama Allah? Katanya kan kenal dulu baru percaya. Kita ini sudah percaya sama Allah, udah kenal sama Allah. Nah, udah kenal. Kalau nggak kenal nggak percaya kita. Cuman mungkin belum sempurna. Baru kenal namanya. Ya. Jadi kalau orang hanya kenal nama, tapi nggak kenal esensinya, nggak kenal segala sifatnya, kadang-kadang acuh, Pak. Ya, misalnya namanya Abdurrahman, ya. Kita nggak kenal Abdurrahman itu. Pun kata orang Abdurrahman, ya. Nah, ada di samping kita Abdurrahman itu. Tapi karena nggak kenal kita, udah kita acuhin aja. Nggak paham kita. Nah, tapi kalau kita sudah kenal, rupanya Pak Abdurrahman itu Pak RT rupanya. Pak RT Abdurrahman ini orangnya tegas. Ya, bijaksana dia. Ya, kalau dia memimpin warganya sangat bijaksana. Tapi dia tegas. Kalau nyimpang dari aturan dipecatnya dari warga, diusir sama dia. Marah-marah dia. Jadi orang pada takut. Kenapa? Kenal betul sama Pak RT Abdurrahman itu. Nah, begitu satu hari, misal hari Minggu, bapak-bapak, ibu-ibu silakan datang ke masjid, kita mau gotong royong. Nah, siapa yang Pak RT? Berduyun-duyun kita datang ke masjid. Kenapa? Pak RT yang nyuruh, Pak RT yang manggil. RT namanya Abdurrahman. Dia itu sangat tegas. Kalau kita ngebangkang bisa diusirnya, bisa dipecatnya di warga. Akhirnya datang. Kenapa datang? Udah kenal betul siapa Abdurrahman itu. Ini dipanggil hayya 'ala shalah. Datang nggak? Kenapa nggak datang? Nggak kenal siapa yang manggil. As-salatu khairum minan naum. Selimut juga yang ditarik. Nggak tahu siapa yang manggil. Kalau yang tahu, dia tahu yang manggil itu Allah. Siapa itu Allah? Pasti dia datang. Cuman karena dia nggak kenal siapa Allah itu, kata. Nah, makanya acuh saja dia. Nah, makanya perlu mengenal dulu, Pak. Kenali dulu Allah itu. Ya. Kalau nggak kenal kita kepada Allah, bagaimana kita menyembahnya? Menyembah Allah, nggak kenal sama Allah. Ujung-ujungnya Allah itu duduk di kursi di langit yang ketujuh, katanya. Ada dulu Pak, ada jamaah saya
cerita ada buku baru Buya katanya. Bagus bukunya. Apa judulnya? Judul besarnya Di Mana Allah. Ada anak judulnya, apabila Anda telah membaca buku ini, Anda akan tahu Allah itu ada di mana. Lalu saya tanya, kamu sudah baca belum? Sudah Buya. Apa kesimpulannya? Rupanya Allah itu duduk di atas kursi di langit yang ketujuh. Jadi kalau jam 2 malam baru turun dia ke bumi. Kebayang saya kayak Mahadewa gitu. Duduk di kursi pakai tongkat gitu. Kalau jam 2 malam turun ke bumi gitu. Lah, nanti sebelum jam 2 malam yang ngatur bumi siapa? Bagaimana dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum? Allah bersama kamu dimanapun kau berada. Bagaimana dengan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun? Enggak bisa, Pak. Ya, jangan diyakini, jangan dipakai. Allah duduk di kursi di aras di langit yang ketujuh. Kalau jam 2 malam baru turun. Ujung-ujungnya syirik juga itu, Pak. Menempatkan Allah seperti makhluk. Kalau dia duduk di atas kursi, nah saya ini duduk di kursi, Pak. Mana yang besar kursi dengan badan saya? Besar kursi, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Siapa? Kursinya. Nah ini yang begini-begini ini rusak, Pak. Ngerusak akidah yang begini ini. Jangan diikuti. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Coba kita cek kebenarannya. Bapak Ibu datang ke sini, tubuhnya saja apa pakai ruh? Sama ruhnya kan? Nggak mungkin lah tubuhnya ke masjid, ruhnya dalam almari di rumah. Ya kan? Jadi yang menghidupkan tubuh ini siapa? Ruh kita. Ruh itu makhluk. Bapak Ibu punya ruh nggak? Punya. Udah pernah bikin ruh? Nggak kan? Nggak pernah bikin? Nggak pernah beli? Nanam? Nah, kok bisa punya, dari mana dapat? Masya Allah. Dikasih Allah. Kapan dikasihnya? Ini coba direnung, Pak. Ini kayak main-main tapi benaran loh. Ya dah. Punya ruh. Emangnya dapat dari mana? Katanya punya ruh. Nanam nggak pernah, bikin nggak pernah. Kok bisa punya? Nah, kembalikan Al-Quran. Apa kata Allah? Ketika aku telah sempurnakan ciptaanku, fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku. Yang ku tiupkan itu ruhku, bukan ruhmu. Ruhku. Ruh siapa itu? Ruh Allah. Bukan ruh kamu, bukan. Kamu nggak punya, enggak itu. Disinilah kesalahan dalam akidah, Pak. Ngaku punya padahal enggak punya. Bapak Ibu melihat pakai apa? Mata. Mata itu melihat apa tidak? Melihat. Betul, mata melihat. Mayat ada mata enggak? Mata mayat melihat enggak? Nah, yang mestinya mata mayat melihat, karena ada matanya. Kalau mata itu melihat, berarti mayat masih bisa melihat, Pak. Karena matanya nggak copot. Kenapa mata mayat sudah tidak melihat lagi? Itu membuktikan bukan mata yang melihat itu. Mata itu cuma casingnya saja. Makanya kalau kita nggak ngelihat, datang ke dokter, yang diperiksanya mata. Kenapa? Itu rumah-rumahnya. Mau kemana, Bu? Mau ke dokter, mata sudah nggak ngelihat. Ya, kenapa nggak ngelihat? Nggak ngerti saya. Tiap buka dompet nggak ada yang kelihatan. Ya nggak berisi. Jadi mata ini bukan nggak ngelihat, nggak mata ini. Mata ini cuma rumah-rumahnya saja. Yang melihat itu basar. Basar itu sifat siapa? Sifat Allah. Berarti Allah itulah yang melihat. Ngapain ngaku-ngaku?
Yang mendengar bukan telinga. Telinga ini nggak mendengar, nggak. Telinga kita ini, kuping kita ini, apa rumah-rumahnya sama. Rumah-rumahnya. Yang mendengar bukan telinga. Si sama itu. Sama itu sifat siapa? Sifat Allah. Baca Allah itulah yang punya pendengaran. Kita cek lagi, Pak. Ini warna apa, Bapak Ibu? Hitam. Kata kita kalau kata Allah ini warna apa? Kata kita ini warna hitam. Kira-kira kata Allah itu warna apa, Bu? Ya hitam juga. Kenapa? Karena kita tahu ini hitam, dikasih tahu sama Allah. Kalau begitu yang punya ilmu siapa? Allah, bukan kita. Sebelum dikasih tahu sama Allah, nggak tahu kita ini hitam apa putih. Buktinya coba tanya sama bayi yang baru lahir. Jabang bayi ini warna apa? Hehehe katanya. Nggak tahu dia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan berbagai nama kepada Adam. Nah, setelah dikasih tahu Allah, ini hitam, ini putih, ini kuning, ini biru. Oh, baru tahu kita. Oh, kalau begitu yang punya ilmu Allah, bukan kita, Pak. Cuman di kita ini ngaku tahu, ngaku hebat, ngaku pintar. Disinilah kesalahan dalam berakidah. Nggak punya, ngaku punya. Nah sekarang la ilaha illallah. Buang akuan-akuan itu, kembalikan kepada yang punya. Kembalikan kepada Allah. Nah itu namanya ketika kita sudah paham mana nafi, mana isbat, naiklah tauhid kita kepada tauhid hawas namanya. Nah begitu kita sudah naik ke tauhid hawas, kita pahami lebih jauh lagi. Ternyata kita ini memang nggak punya apa-apa. Ada, ya. Jangan ngaku-ngaku punya. Lahir kita nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana kita lahir dulu? Nah, begitu juga kita mati maunya. Nggak punya apa-apa. Maka yang menyiksa kita kalau mati itu pengakuan kita itulah. Ya, makanya kadang-kadang mohon ampun sama Allah. Berhari-hari nggak mati-mati. Kenapa? Masih tersangkut. Nyangkut sama harta, duitnya banyak di bank. Nah, istrinya masih muda pula. Kalau dia mati nikah lagi dia. Ada yang kepikiran sama dia. Alangkah enaknya orang yang baru katanya, ngabisin duitnya. Tersangkut atau nyangkut karena anaknya masih jauh. Nah, tersangkut. Nah, bagaimana menghilangkan sangkutan itu? Maka tugas dalam belajar tasawuf itu dua, Pak. Yang pertama mengembalikan pinjaman, yang kedua menghilangkan sangkutan. Nah, kembalikan pinjaman. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu sebelum ajalmu datang. Nah, cuman di kita ini kadang-kadang sudah bicara infak, itu duit, harta. Kan kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan apa yang Allah berikan kepadamu. Nah, apa yang Allah beri kepada kita, serahkan lagi. Kepada siapa diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak? Yang punya. Siapa yang punya? Allah. Maka kembalikan ke Allah. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala.